Timnas Garuda Muda babak belur dihajar Korea Utara. Timnas U17 Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala Asia U17 2025 setelah kalah telak melawan Korea Utara di pertandingan perempat final. Pertandingan ini digelar di Stadion King Abdullah Sport City Hall, Jeddah, Arab. Gawang skuad Garuda Muda kebobolan 6 gol tanpa perlawanan. Korea membuka skor pada menit ke-7 dan lanjut berikutnya oleh kapten tim Korea Utara. Kedua gol ini membuat tim Korea unggul 2-0 di babak pertama. Di babak kedua, anak asuh Oh Tae-song mencetak 4 gol tambahan. Dari tayangan langsung pertandingan ini, terlihat pelatih timnas U17 Indonesia Novarianto menggeleng-gelengkan kepalanya di pinggir lapangan. Hasil ini mengantarkan Korea Utara melangkah ke semifinal Piala Asia U17 2025 dan akan menghadapi Uzbekistan yang sudah memastikan lolos ke babak 4 besar setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-1 di perempat final. Kekalahan ini menjadi anti klimaks dari penampilan apik yang ditampilkan skuad Garuda Muda di 3 laga pertandingan penyisihan grup Piala Asia U17 2025 ini. Mereka sebelumnya menyapu bersih dengan kemenangan sehingga lolos ke perempat final sebagai juara grup C sekaligus memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 2025. Namun perlu kita ketahui, meskipun gagal, timnas Indonesia kembali ke tanah air dengan kepala tegak. Pasalnya, anak asuh Novarianto ini telah berhasil memenuhi target lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Dan ternyata Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang akan bertanding di turnamen tersebut. Namun satu hal yang lebih penting, dari semua laga timnas U17 itu akan memberikan pengalaman bagi skuad asuhan Novarianto sebelum berkompetisi di level yang lebih tinggi. Ruben Amorim dipecat setelah Manchester United kalah 1-4 dari Newcastle United. Ruben Amorim dipecat setelah Manchester United kalah 1-4 dari Newcastle United di Liga Inggris pekan lalu setelah tumbang 1-0 dari Nottingham serta menahan imbang Manchester City. United kembali dihajar Newcastle United pada Senin kemarin dengan skor 1-4. Keputusan Ruben Amorim tidak memainkan Andre Onana dan menggantikannya dengan Bayindir nyatanya tidak cukup membantu Manchester Merah. Tercatat Newcastle United berhasil mencetak 4 gol hanya dari 6 shoot on target. Gol yang diciptakan Newcastle dalam laga ini dicetak Sandro Tonelli di menit 24, lalu di menit 49 dan 64, serta gol terakhir oleh Bruno 77. Sementara itu gol dari United dilesakkan oleh Garnacho di menit ke-37. Berkat kemenangan ini, Newcastle naik ke posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris, cuma terpaut 1 poin dari Nottingham Forest di posisi 3. Namun di sisi lain, Manchester United masih terbenam di posisi ke-14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 38 angka. Posisi ini tentu tidak menggambarkan besarnya klub seperti Manchester United. Semenjak kepelatihan Ruben Amorim pada pertengahan November 2024, performa United tak kunjung membaik hingga saat ini. Dengan prestasi Amorim yang selama ini sudah dia capai, lantas apakah manajemen Manchester United akan memecat Ruben Amorim setelah kekalahan ini? Namun, jika hasil buruk terus didapatkan oleh United, manajemen Setan Merah bukan tidak mungkin akan mengambil langkah lebih cepat. Oleh karena itu, menarik menanti keputusan yang akan diambil manajemen Manchester United dalam waktu dekat-dekat ini. Bagaimana menurut kalian?